Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu. Saya dari Jakarta. Karena tema kali ini itu kesabaran terasa berat, Ustadz. Mungkin saya ada pertanyaan mengenai kesabaran tentang menanti jodoh. Karena alhamdulillah saat ini saya masih single, belum menikah. Dan insya Allah ke depan saya ada keinginan untuk menikah. Tapi kadang ya jujur rasa takut itu pasti ada ya Ustadz. Bukan takut untuk menikah sih, tapi takut menikah dengan orang yang salah. Walaupun saat ini selalu berdoa, ya Allah hadirkanlah sosok laki-laki yang baik, yang sesuai dengan apa yang Allah mau untuk saya. Dan saya pun berusaha untuk memantaskan diri, karena memang di dalam Al-Quran saya pernah baca kalau laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan perempuan yang baik, begitupun sebaliknya Ustadz. Maka pertanyaan saya, apakah saya harus terus bersabar menanti kehadiran sosok laki-laki baik itu datang? Karena banyak orang yang bilang kalau jodoh itu di tangan Allah, tapi ada juga yang bilang jodoh itu harus kita jemput. Dan kalaupun memang laki-laki itu sudah hadir, bagaimana caranya Ustadz meyakinkan hati saya kalau memang laki-laki itu baik dan tepat dari Allah untuk saya, Ustadz? Sebelum ini pernah ada yang hadir di hatinya Kak Nabila? Alhamdulillah pernah. Pernah ya. Jangan ditanyain namanya ya Ustadz. Ya enggak. Aku gak tahu ya Ustadz, mungkin mereka insecure atau gimana. Cuman selalu berhusnuzon aja sih sama Allah gitu. Oh Masya Allah banget. Jadi loh. Kamu tuh bener-bener sesuai tema ya, sabar. Iya Kak, jadi aku lebih ngambil positifnya gini Ustadz, kayak bersyukur aja deh saat ini belum menikah. Artinya Allah lebih meluangkan waktu aku bersama keluarga, untuk bersama orang tua gitu. Karena kan kalau udah nikah pasti perempuan ikut suami kan. Jadi ya aku ambil baiknya aja, mungkin emang Allah pengen aku lebih lama sama orang tua dulu gitu. Masya Allah. Kak Nabila, boleh gak di-share barangkali pemirsa ada yang ingin mendapatkan inspirasi dari Kak Nabila setelah berhijrah dengan izin Allah ini? Apa yang Kak Nabila rasakan? Iya Masya Allah ya Ustadz, memang ini baru masuk tahun keempat Nabila berhijab gitu. Masih belajar banget, masih baru banget. Tapi memang ketika memutuskan berhijab itu lebih terasa kayaknya tuh Allah makin deket gitu sama aku. Maksudnya setiap ujian pasti ada. Dan ketika kita berusaha semakin dekat sama Allah tuh pasti ujian semakin banyak dan berat. Cuman yang aku rasain selalu Allah itu gak pernah ninggalin aku. Dan selalu Masya Allah, Allah tuh baik banget sama Nabila sih Ustadz. Jadi alhamdulillahnya aku senengin tahun keempat ini aku semakin pengen terus mencintai Allah. Semakin terus pengen belajar untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Karena aku ngerasa masih banyak kekurangan Ustadz secara menjadi seorang hamba gitu. Karena selama ini ngerasa kayaknya terlalu mengejar duniawi ya gitu. Jadi kayak mencoba untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengejar akhirat supaya dunia dan seisinya mungkin akan mengikuti gitu. Baik, terakhir ya. Kalau boleh Kak Nabila minta sama Allah, pengen jodoh yang seperti apa? Ya, kan harus jelas kan. Ini masa harus teliti ya Ustadz. Iya, kalau berdoa tuh harus teliti. Kalau boleh minta, maunya yang seperti apa? Kan boleh diungkapkan. Boleh kan? Boleh. Kalau ditanya pasti karena Nabila juga masih belajar ya Ustadz, kakak gitu. Jadi pasti pengennya sosok suami yang bisa membimbing Nabila Ustadz. Yang bisa membuat Nabila lebih dekat dengan Allah gitu. Yang mau sama-sama memperbaiki diri gitu. Yang bertanggung jawab, yang soleh udah pasti gitu. Yang akhlaknya baik dan tidak hanya mencintai dan menerima kekurangan Nabila, namun juga kepada kedua orang tua Nabila. Dan yang paling penting sebenarnya berusaha untuk mempertahankan komitmen rumah tangga. Karena yang Nabila lihat zaman sekarang, menikah itu kayaknya mudah gitu buat anak-anak muda. Tapi yang sulit itu mempertahankan komitmen apa yang sudah dia janjikan di hadapan Allah. Itu sih Ustaz. Iya. Jazakallah khair Kak. Bunda Kak Nabila, terima kasih udah hadir di kajian hati. Ini pesan untuk teman-teman saya, adik-adik saya yang barangkali mereka lagi ngerasa bimbang dan bingung tentang jodoh. Jodoh itu dicari dan dinanti. Dicari dengan pencarian terbaik, dinanti dengan penantian terbaik. Apa yang membuat semuanya baik? Ketika pencarian dan penantiannya melibatkan Allah di dalamnya. Kenapa? Jodoh itu ketentuan siapa? Allah. Punten mohon maaf, ada nggak orang yang deketnya lama nggak jadi jodoh?
Ada di sini orangnya. Kok kayaknya dari hati banget gitu. Ada nggak orang yang baru kenalannya sebentar kemudian jadi jodoh? Ada? Ya. Jodoh itu ketentuan Allah. Maka dalam urusan mencari menanti jodoh, libatkan Allah. Kenapa? Karena yang terbaik itu pasti dari Allah. Kadang kita lebih sibuk nge-take orangnya. Pengen yang begini. Boleh sih. Tapi kadang kita lupa yang menggerakkan semuanya siapa? Allah. Jangan pernah merasa Allah tidak mendengar doa-doa kita. Jangan pernah merasa Allah tidak tahu isi hati kita. Allah tahu. Allah dengar. Karena bila jangan pernah merasa bahwa setiap penantian hati tentang jodoh terbaik itu Allah nggak tahu, Allah tahu. Maka apa yang beliau hari ini lakukan, ini jalan terbaik. Kenapa? Banyak orang sibuk mencari yang terbaik, tapi lupa menjadi yang terbaik. Betul? Maka sibuk aja menjadi yang terbaik. Biar nanti Allah pilihkan yang terbaik untuk kita, betul? Beliau berhijrah, pelan-pelan belajar, pelan-pelan taklim, pelan-pelan ngaji, pelan-pelan memenuhi circle yang baik. Kenapa? Karena orang baik pasti bertemu di tempat yang baik, betul? Orang baik pasti lingkungannya juga baik. Dan insya Allah, karena bila bersabar dengan semua penantian itu, jika pernah ada hati yang hinggap di hatinya Kanabila, kemudian dia pergi meninggalkan kakak, yakinkan di hati bahwa dia bukan yang terbaik untuk kita. Boleh jadi Allah memisahkanmu dengan orang yang pernah menyimpan hatinya di hatimu. Boleh jadi karena Allah tahu dia bukan yang terbaik untukmu. Allah selamatkan kakak dari banyak hal yang tidak baik buat kakak. Buka hati, buka mata. Cukup Allah yang ada di hati. Sampai nanti Allah gerakan hati ini bersama orang yang mampu menjaga hati, mampu menata hati, dan disitulah kita punya kekuatan hati. Benernya kalau ditanya kenapa sih selalu kayak terlihat privacy gitu ya, nggak pernah menunjukkan siapa nih yang lagi deket atau gimana. Karena menurut Nabila itu pengennya hanya memposting laki-laki yang memang kelak akan jadi suami aku sih. Dan karena kan di dalam Islam juga diajarkan ya kalau masih tunangan juga harusnya kita diumpetin aja gitu. Kecuali kalau misalnya udah nikah baru kita harus menginformasikan ke banyak orang gitu. Jadi saat ini karena memang aku masih sendiri juga, jadi kayaknya untuk soal cinta nanti aja lah gitu. Di uploadnya nanti kalau misalnya udah halal, udah sah, baru nanti Nabila posting. Tahu-tahu nikah aja, bukan tahu-tahu kabur dulu ya, tapi tahu-tahu nikah aja. Saat aku berhijab ya tetap nyaman gitu, karena tetap berusaha jadi yourself aja. Jangan sampai ada keinginan untuk lepas hijab lagi sih gitu. Malah pengennya tuh sampai aku nanti udah nggak ada tetap menggunakan hijab gitu. Amin. Masya Allah banget, hari ini ikut kajian hati benar-benar menenangkan hati banget. Karena dikupas tuntas banget sama Ustadz. Aku belajar banyak banget pengalaman, gak cuma dari cerita hidup aku yang bisa aku share ke banyak orang, tapi banyak banget pelajaran hidup dari banyak jamaah tadi yang bisa aku ambil, yang bisa aku syukuri juga. Ternyata ikut kajian hati tuh gak cuman kita doang ya yang punya masalah gitu. Bahkan banyak yang lebih berat masalahnya dari aku, dan harusnya bisa lebih bersyukur hal-hal kecil yang udah Allah kasih. Masya Allah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Saskia. Di sini mungkin sebelumnya saya mau cerita dulu. Kalau saya dulu pernah terjerumus di dunia malam, yang membawa saya menjadi seorang DJ. Terus lalu setelah itu saya juga mengalami divonis kanker payudara stadium 3 grade 3 yang mengharuskan saya menjalankan kemoterapi selama 9 kali.
Terus operasi sebanyak 7 kali. Itu semua mengakibatkan rambut saya menjadi botak dan kaki sempat tidak bisa berjalan. Mau sholat pun nggak bisa sampai harus dilap sama adik-adik gitu. Di situ sempat yang merasa sangat-sangat depresi gitu loh, kehilangan salah satu mahkota perempuan. Di situ saya merasa bahwa Allah sedang menegur saya dengan apa yang sudah saya perbuat di masa lalu gitu loh. Aku mau mohon ampun dan mau memperbaiki semuanya. Yang pasti tidak akan mau melakukan kesalahan yang sudah pernah diperbuat sampai terjerumus narkoba. Sampai menjadi seorang DJ, terjerumus dengan dunia gemerlap malam. Tapi di sisi lain juga Aida bingung gitu loh. Bingungnya adalah ingin ada rasa hijrah Pak Ustadz. Besar banget perasaan ingin hijrah ini, tapi Aida bingung. Di sini Aida juga membesarkan kedua buah orang anak sendirian, dan yang dibukakan selalu jalan yang ada di dunia DJ, di dunia malam. Makanya bingung, selalu bertanya sama Allah, Aida mau hijrah ya Allah, tapi kenapa selalu yang dibukakan jalan ini? Aida berusaha melamar kerja ke kantor kemana, tapi masih selalu dibukakannya di pintu yang salah. Dalam kondisi sakit pun Aida harus bergadang, harus berjuang untuk menafkahi kedua anak sendirian. Allah Maha Baik, nggak sekarang pasti akan dijawab semua doa-doanya. Capek. Nggak apa-apa kok nangis, boleh nggak apa-apa. Sabar ya. Sudah berapa kali Aida coba bunuh diri Ustaz. Tapi sekarang Aida pikir setelah mengidap kanker ini justru Aida sekarang takut mati karena anak-anak masih kecil. Mereka gak ada siapa-siapa selain Aida. Ada berapa anaknya Kak Aida? 2. Ada 2 anaknya. Usia? 7 sama 8 tahun. 7 dan 8 tahun, masih kecil ya Kak Aida. Suami masih ada? Mantan suami. Mantan suami berpisah? Iya. Kenapa Kak Aida? Sudah banyak hal yang memang tidak perlu diceritakan tentang dia. Tapi intinya beliau adalah laki-laki yang sangat mengecewakan dalam rumah tangga. Izin, mantan suami bertanggung jawab terhadap 2 anaknya? Kurang bertanggung jawab Pak Ustadz. Bunda, satu, Allah tidak mungkin membebankan seseorang di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau ada pertanyaan, kenapa ujianku seberat ini? Maka tolong yakinkan di hati, ya, karena Allah tahu kamu sekuat itu. Ujian ini gak diberi kepada orang lain, tapi diberikan kepada kita. Karena Allah tahu kita sekuat itu. Allah aja tahu, Allah aja yakin. Masa kita gak yakin? Maka tegar dalam hidup. Mohon maaf ya, jauhkan pikiran untuk bunuh diri, mengakhiri hidup. Jangan, itu dosa besar. Tegar dalam hidup. Selanjutnya apakah ini ujian disebabkan karena setiap dosa yang pernah kita lakukan
Boleh jadi iya. Allah berfirman dalam Al-Quran. Surat Asy-Syura ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Dan tidak ada satupun musibah yang menimpa kita kecuali itu adalah disebabkan karena kesalahan kita. Tapi ingat, kenapa? Allah ingin menghapuskan dosa-dosa kita. Gak apa-apa. Gak apa-apa Allah nguji kita. Gak apa-apa. Asalkan dengan ujian itu Allah hapusin dosa-dosa kita. Lebih baik bersih di dunia daripada nanti menumpuk di akhirat. Rasa sakit. Oh, Nabi SAW bersabda, tidak ada satu rasa sakit pun kecuali rasa sakit itu menghapuskan dosa yang pernah kamu lakukan. Maka dalam surat Al-Hijr ayat 56, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, jangan pernah engkau berputus asa daripada rahmat Allah. Wa may yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat, orang yang salah. Maka Kak Aida, boleh jadi ujian yang menimpa hari ini sebab daripada dosa kita. Kenapa? Allah pengen menghapuskan dosa-dosa kita. Bukankah itu baik? Bukankah itu adalah sesuatu yang sangat berharga? Bunda sayang, pemirsa Trans TV, kadang banyak orang yang nggak paham ya. Kalau dengan diuji itu kita bisa lebih dekat dengan Allah. Itu bagus atau tidak? Itu nikmat atau bukan? Kita kadang lebih fokus dengan ujiannya, tapi lupa dengan nikmat untuk bisa mendekat kepada Allah. Bukankah Bunda saat sakit doanya lebih panjang? Betul? Bunda saat sakit bisa menangis saat berdoa. Betul? Bunda saat sakit sujudnya lebih lama. Betul? Itu nikmat bukan? Tapi kenapa Bunda tak pernah menghitung sebagai nikmat? Seringkali kita menghitung itu musibah. La. Hadhihi ni'mah. Itu nikmat. Sebaliknya, mohon maaf untuk semua yang sedang merasa hidupnya baik-baik saja, yang sedang merasa bahagia, yang sedang merasa semuanya lapang. Hati-hati. Kalau semua pernak-pernik dunia ini malah membuat kita jauh dari Allah, laisa ni'mah bal istidraj. Itu bukan nikmat. Itu namanya apa? Istidraj. Sesuatu yang menjerumuskanmu pada ketidakbaikan untuk hidupmu. Insya Allah Kak Aida, Allah sedang gugurkan dosa-dosanya Bu. Setelah ini pasti ada pelangi setelah badai. Ada senyuman setelah tangisan. Ada kebaikan setelah keburukan. Pelan-pelan ya. Sambil Kak Aida mencari yang lebih baik pekerjaannya. Yang kemarin ketika tahu salah, kalau belum bisa hijrah, benci pekerjaan itu. Di hati. Benci. Sampai kebencian itu nanti membentuk takdir yang Allah berikan sebagai pengganti. Kapan itu datangnya? Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita bertanya, kapan pertolongan Allah itu tiba? Allah katakan, pertolongan Allah itu dekat. Sangat dekat. Tergantung cara kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita dekat, semakin pertolongan mendekat. Boleh jadi Allah tidak mengganti pekerjaannya, tapi setidaknya Allah tenangkan hati Kak Aida untuk tidak merasa rapuh dan harus terjatuh dengan semua keadaan. Semoga Allah menolong kita semua yang sedang diuji hari ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ita Dian Nurdiani dari Bogor. Bercerita tentang saya dan suami. Kalau masih ada harusnya besok
ulang tahun pernikahan yang ke-14. Tapi qadarullah, Allah kasih kami kesempatan untuk bersama sebagai suami istri hanya dalam waktu 10 tahun 5 bulan. Selama 10 tahun udah siap sebetulnya dengan omongan orang-orang yang suaminya cuci darah ya, berarti udah siap dong gitu. Covid kemarin 2021 qadarullah semuanya harus sama menjalani karena kena juga kan. Sebetulnya beliau yang jaga saya Ustadz gantian gitu selama 10 tahun itu kan saya yang menemani beliau. Tapi 2 minggu terakhir itu karena saya yang duluan, beliau yang benar-benar menjaga saya gitu. Sampai akhirnya beliau yang ngedrop, harus dibawa ke rumah sakit. Walaupun beliau bilang saya nggak mau ke rumah sakit, saya mau di rumah. Beliau akhirnya saya mau pulang, gimana caranya saya mau pulang. Qadarullah hari itu beliau pulang jam 3 pagi Ustadz. Jam 3 pagi subuh saya pulang. Kemudian membersihkan seperti biasa gitu kan ya. Dibandingkan dengan kondisi-kondisi sebelumnya, beliau dalam kondisi terbaiknya gitu loh Ustadz. Benar-benar bersih banget gitu kan. Dan setelah sholat subuh saya minta izin sebentar. Pas kembali ke kamar, alhamdulillah masih bisa mengucapkan la ilaha illallah untuk yang terakhir kali di kupingnya. Udah gitu beliau gak ada. Tapi kalau lagi sendiri itu Ustadz, Masya Allah, kalau udah yang kok dia kayak gitu ya, coba begini gitu kan. Jadinya kadang-kadang kalau padahal udah dikuatin nih, udah bisa dapat ini, Allah udah kembaliin, Allah udah baik banget gitu kan. Tapi kalau pas lagi sendiri itu yang sepertinya masih berasa gimana ya, Bunda gitu. ya, Jadi masih bagaimana berasa. Ustadz Ahilman supaya hati ini bisa lebih tenang lagi seperti lebih ikhlas itu. lagi, lebih tenang lagi. Iya begitu, terima kasih ya. Bunda, ditinggal pergi oleh orang yang kita cintai memang tidak mudah untuk bisa kita terima, betul? Apalagi selama hidup kita sangat bergantung sama beliau. Kemana-mana dengan beliau, menghabiskan waktu dengan beliau. Rasanya kalau boleh meminta, ingin sekali kembali lagi bersama dengan beliau. Iya gak Bunda? Tapi hidup harus terus berjalan Bunda. Saya sering menyampaikan, untuk semua yang telah pergi meninggalkan kita, bukan kehilangan, tapi Allah yang pernah menitipkan, mengambil lagi. Karena Allah lebih sayang daripada kita yang pernah dititipkannya. Maka ke depan kita harus lebih tenang menjalani hidup. Apa kunci ketenangan? 1, zikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah hanya dengan mengingat nama Allah, hati akan jadi tenang. Mohon maaf, banyak orang yang tidak tenang hidupnya. Kenapa? Kurang zikir, banyak mikir. Jawab, Bunda sayang, kalau Bunda disakiti, yang diingat Allahnya atau orang yang nyakitinnya? Kalau Bunda punya masalah, yang diingat Allahnya atau masalahnya? Kalau Bunda ditinggal pergi sama orang yang dicintai, yang diingat Allahnya atau orang yang perginya? Coba belajar sekarang. Biar lebih tenang, biar lebih tegar dalam hidup, libatkan Allah. Allah tak mungkin menitipkan apapun dalam hidupmu, kecuali Allah tahu hati dan pundakmu kuat menerima titipan itu. Begitu sebaliknya, kalau Allah mengambil titipan itu, berarti kata Allah cukup sampai sini. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Manusia boleh meninggalkan kita dan pasti akan ninggalin kita. Tapi percayalah,
ada satu zat yang tak akan pernah meninggalkan kita. Siapa itu? Allah. Teteh berjalan ya bersama Allah. Siapa yang sedang merasakan satu kesulitan dalam hidup, kemudian dia bersabar dan dia berharap pahala dari kesulitan itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah siapkan pahala terbaik untuknya. Doakan suami terus. Teteh melangkah lagi, sibukkan diri dengan aktivitas yang baik. Nanti pelan-pelan kita terbiasa kok. Tidak ada orang yang pernah ada di hati kita. Belajar ikhlas untuk melepas, belajar ridho untuk menerima. Maka Bunda jadi tahu dan jadi sadar, hidup kita akan lebih kuat kalau kita bersama siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Bunda Allah berikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Kenapa 10 tahun menemani kemana-mana, tapi 3 hari terakhir di saat vitalnya beliau, di saat beliau perlu banget gitu loh, ditemani, justru nggak menemani. Itu yang beneran bikin nyesel banget gitu loh. Ditambah kami nggak punya momongan ya, jadi beneran aku mau nggak buat siapa lagi gitu, udah nggak ada suami, anak pun nggak ada gitu kan. Jadi mau ngapain lagi, sebenarnya sempat berpikir itu buat apa lagi gitu kan, karena emang tinggal sendiri gitu. Dapat kesempatan untuk bertanya itu, insyaallah lega ya. Mungkin memang harus lebih banyak bersyukur dan lebih banyak berzikir lagi, mengingat Allah bahwa kita ternyata nggak sendiri, dan bahwa ternyata banyak orang-orang juga yang mempunyai ceritanya masing-masing yang mungkin lebih berat. Kalau saya jadi beliau mungkin saya nggak bisa, dan kalau beliau jadi saya juga mungkin nggak bisa. Jadi ada surat yang menghampiri Ustadz dan akan aku bacakan ya. Rumah tanggaku sedang di ujung tanduk karena ulah suamiku yang tega bermain nakal di belakangku. Semuanya berawal baik-baik saja. Aku dan suamiku hidup tentram bersama anak-anak di Palembang. 8 tahun jalan rumah tangga, tiba-tiba suamiku meminta izin untuk merantau ke ibu kota Jakarta. Aku izinkan dia demi masa depan anakku dan nafkah yang lebih layak. 1 tahun di Jakarta semuanya baik. Suamiku penuhi kewajibannya dengan memberi nafkah kepada anakku. Akan tetapi secara mendadak suamiku memberi kabar ingin menikah lagi dengan wanita lain. Hatiku sakit Ustadz mendengar kabar ayah anak-anak bermain hati dengan perempuan lain. Akan tetapi Ustadz, sekarang aku masih pertahankan hubungan ini. Aku tak mau mengecewakan anakku. Lagipun suamiku itu masih penuhi tanggung jawabnya soal nafkah anak. Tak tega rasanya aku bikin anakku hidup susah. Aku sudah coba cari pekerjaan sana sini. Tapi tak ada yang mau terima lamaranku. Salahkah aku terus bertahan Ustadz? Silahkan dijawab Ustadz. Bunda, rumah tangga itu tangga berharga menuju surga. Rumah tangga itu ibadah. Kalau ibadah ada pahalanya atau tidak? Pahalanya dikit apa banyak? Kecil apa besar? Kalau pahalanya banyak, pahalanya besar, godaannya dikit apa banyak? Kecil apa besar? Ini godaan atau bukan? Apa godaan mana? Memang berat ya. Mungkin yang pertama izin ya Bunda yang bertanya. Coba tanyakan lagi kepada suami. Punten, jarak dekat aja sama pasangan ada masalah. Apalagi jauh. Atau lebih baik jauh. Jangan-jangan saya lebih baik jauh sama pasangan. Liar deket mah. Enggak kan?
Yang namanya masalah pasti ada. Maka yang pertama Bunda tanya lagi sama suami. Ayah benar. Benar. Kan ini kan jarak jauh kan. Suruh pulang, tanyakan. Benar, serius, siap, yakin. Berpoligami itu tidak mudah. Butuh proses, butuh ilmu. Butuh apa lagi? Butuh ilmu yang paling penting mah. Uang, duit, harta bisa dicari. Tapi ilmu itu yang harus kita miliki. Makanya mohon maaf ya. Jangan pernah bermimpi dan berharap menambah lagi sebelum yang pertama bahagia dengan kita. Biasa aja Bu. Jangan kayak kesel begitu. Ibu ada masalah apa sih? Dan wahai suami, kalau istrimu belum siap, jangan pernah memaksakan hati sebelum hati itu mampu menerima semua kondisinya. Berharap semua akan baik-baik saja. Kembali lagi kepada keadaan yang semula. Ingat, jangan mikir senangnya aja, tapi juga lihat konsekuensi yang bisa kita dapatkan dari keadaan itu. Dan Bunda bertahan walaupun sakit menurut AA, selama suami bertanggung jawab, selama suami masih memberi nafkah, selama suami mau memperbaiki keadaan, rasanya masih ada peluang untuk bisa bertahan dalam setiap keadaan. Amin ya rabbal alamin.